Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami program Teman Sahur bersama saya Ismail Jamal, dan sahur kali ini kita ditemani oleh guru kita Al-Ustadz Rifal Abu Fatih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pada subuh hari ini Ustadz, kita akan sedikit ngobrol tentang Syahrul Wahdah atau bulan persatuan. Ya, Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Syahrul Wahdah ini Ustadz? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik, Syahrul Wahdah. Iya, jadi alhamdulillah kita sudah masuk di hampir pertengahan Ramadan, dan sekarang kita bahas tentang Syahrul Wahdah. Jadi Syahrul Wahdah itu bahasa Indonesianya bulan persatuan, gampangnya begitu. Jadi Syahrul Wahdah dikatakan sebagai bulan persatuan karena setidaknya ada dua perintah di bulan Ramadan ini yang kita diperintahkan untuk bersatu. Yaitu kita diperintahkan oleh Allah untuk bersama dalam mengawali bulan Ramadan, Iya. dan mengakhirinya juga seperti itu. Atau sederhananya sama-sama dalam berpuasa dan sama-sama berlebaran juga. Oh, baik. Nah, hanya saja memang kadang ada saja kita itu momen yang berbeda. Nanti ini sedikit kita bahas. Kemudian Allah juga perintahkan kita untuk bersatu. Jadi dalam surat Ali Imran ayat ke-103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi Allah bilang, berpegang teguhlah kalian dengan jamaah dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, ini kan diperintahkan untuk bersama dalam jamaah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Bukan dibilang jangan berbeda, itu beda itu. Jangan bercerai-berai bukan berarti tidak berbeda. Iya. Justru bisa jadi mereka berbeda dalamnya, tapi perbedaan itu tidak lantas menjadikan mereka tuh terpecah belah. Karena kita diikat dengan satu kesatuan, yaitu akidah yang sama. Hanya saja banyak pilihan dalam perkara fikih misalnya. Makanya ulama itu tidak ada kita dapati itu ulama mazhab terdahulu, semisal Imam Syafi'i misalkannya atau Imam Ahmad, itu sampai gontok-gontokan karena permasalahan perbedaan pendapat. Perbedaan. Kenapa? Karena mereka akidahnya sama, hanya saja dalam perkara fikihnya berbeda. Artinya apa? Kaum muslimin itu ada perkara yang memang harus sama dan ada perkara yang boleh berbeda. Oh, tidak semua. Iya, tidak semuanya kita tuh berbeda dan tidak semuanya kita tuh harus sama, tidak. Nah, semua imam mazhab, kita ambil contoh imam mazhab saja, mereka sepakat bahwa ya Allah itu satu. Iya. Teladan kita itu Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli. Nah, pedoman kita itu Al-Quran dan Sunnah. Semuanya sepakat, tidak ada yang berbeda. Nah, tapi dalam perkara fikih, bagaimana tata cara sholat, itu pasti ada pilihan untuk berbeda. Nah, itu wajar. Itu yang dikatakan dengan furu'iyah atau perkara cabang. Nah, kemudian Rasul katakan juga, alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian tuh berjamaah. Jadi Rasul pun memerintahkan kita untuk berjamaah. Kenapa? Karena orang yang sendirian itu sangat rentan untuk digoda oleh setan. Yang jauh daripada jamaah itu rentan untuk digoda oleh setan. Nah, makanya kita diperintahkan untuk berjamaah. Nah, tapi pada kenyataannya saat ini kita itu justru lebih sering fokus pada perkara yang berbeda dibandingkan perkara yang sama. Saat ini itu kebanyakan Ustaz. Kebanyakan begitu. Padahal kita ini diperintahkan untuk berjamaah. Nah, makanya momentum Ramadan ini hendaknya dijadikan sebagai momentum persatuan. Harusnya kaum muslimin itu memahami bahwa kita ini puasanya di bulan Ramadan sama-sama. Kita ini juga sama-sama lebarannya di bulan Syawal juga sama. Iya. Sholat tarawihnya meskipun berbeda, tapi kita sholat tarawih juga di malam yang sama. Sama-sama malam, tidak ada orang tarawih pagi kan? Iya. Sama-sama malam. Sama-sama berbukanya maghrib, tidak ada orang berbuka itu asar, gitu kan? Iya. Harusnya dari situ sudah belajar, apalagi momen tarawih, momen berbuka itu bersama-sama.
Iya. Ada yang Muhammadiyahnya, ada yang NU-nya, ada yang Wahdanya, macam-macam, sama-sama semua. Iya. Harusnya itu jadi pelajaran. Nah makanya opini tentang persatuan kaum muslimin khususnya di bulan Ramadan ini harus terus kita gelorakan, harus terus kita besarkan bahwa kita ini adalah umat yang satu. Terlebih lagi tadi bahwa kaum muslimin itu tidak bisa dipisahkan daripada persatuan. Utamanya bersatu dalam hal siasah, kepemimpinan atau politik. Kepemimpinan. Baik, Gitu. persatuan itu Ustaz, sebenarnya kan Allah sudah katakan bahwa kita ini Islam bersatu. Dan di sini bulan persatuan, awal masuk puasa itu Iya. sama-sama, Iya. Lebaran itu harusnya sama-sama. Namun fakta saat ini kok kelihatannya itu susah sekali saat ditemui. Bahkan tidak sering kita melihat puasanya beda, Lebarannya juga beda. Iya. Itu gimana Ustaz? Ya, padahal diperintahkan sama-sama kan? Padahal diperintahkan sama-sama. Tapi kenapa justru kita sering dapati kita tuh berbeda lebarannya, berbeda puasanya, berbeda juga lebarannya. Sederhana sebenarnya. Karena tidak ada yang mengomandoi kita. Karena tidak ada yang memerintahkan kita untuk berpuasa di hari yang sama. Jadi tidak ada, ibaratnya kalau kita sholat, itu ada imamnya. Iya. Imam bilang sawu sufufakum, semuanya langsung merapatkan barisan. Kenapa Iya. ada imamnya? Dan orang sholat itu mereka mulai berdiri ketika iqomah dan imamnya sudah ada. Iya. Bayangkan kalau iqomah baru belum ada imamnya. Jamaah kan pasti bertanya, mana imamnya nih, sudah iqomat kita sudah ada qomat terus imamnya tidak ada. Mungkin masih ada yang duduk, masih kesana kemari lihat. Kenapa? Karena belum ada yang memerintahkan kita. Iya. Belum ada imamnya kita. Nah, itu yang terjadi pada kita sekarang. Pertanyaannya, siapa kemudian yang memimpin kaum muslimin saat ini? Iya. Kan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang perintahkan kita. Kalau umat Nasrani ada pemimpinnya. Diperintahkan waktunya malam misa Natal, semuanya misa Natal semua di malam yang sama. Tapi kaum muslimin tidak ada. Akhirnya apa? Terjadilah kita berbeda-beda, mengikuti wilayah masing-masing. Iya. Padahal kita itu sudah bersatu selama 13 abad lamanya. Wow. Lama itu, 13 abad lamanya. Dan itu masa-masa kejayaan kita di sana semua. Kita itu punya satu pemimpin. Dan seluruh dunia mengetahui itu. Iyalah, sejarah mengetahui itu. Sejarah. Bahkan orang Nasrani pun mengaku itu. Bahwa dulu kaum muslimin itu punya kepemimpinan yang sama. Tapi faktanya apa? Sekarang kita dipecah-pecah dengan kurang lebih 50 negara kecil. Iya. Kecil dan kerdil. Kenapa dikatakan kerdil? Karena kaum muslimin yang jumlahnya miliaran itu Iya. tidak bisa untuk mengalahkan Yahudi yang terus menolong kaum muslimin. Yahudi tidak lebih banyak dibandingkan kita loh. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita terpecah belah. Masing-masing sibuk dengan urusan negaranya sendiri. Iya. Padahal kaum muslimin itu tidak dibatasi oleh batas teritorial, batas negara. Dimanapun mereka, selagi kita berakidah yang sama, maka mereka saudara kita. Nah, apa yang terjadi di Suriah misalnya, di Palestina, yang terjadi dengan mereka itu mereka saudara kita. Iya. Mereka terus dibantai oleh Zionis Israel, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal pemimpin negara kita punya tentara, tapi tidak bersatu kan? Kenapa? Karena belum ada pemimpinnya. Belum ada pemimpin. Akhirnya apa? Dalam perkara kecil tadi, dalam lebaran berpuasa dan menentukan lebaran yang sama itu perkara kecil sebenarnya. Kenapa? Karena banyak, bukan juga perkara kecil sekali, artinya ada perkara yang lebih penting daripada itu. Nah, karena tidak adanya pemimpin, akhirnya perkara berpuasa dan lebaran kita pun berbeda. Padahal keberadaan seorang pemimpin itu menghilangkan perbedaan di tengah umat. Gitu. Iya. Keberadaan pemimpin itu menghilangkan perbedaan di tengah umat. Jadi jangan heran kalau kita itu sekarang puasanya beda, lebarannya beda. Tapi kalau ada pemimpin, dibilang hari ini kita berpuasa semuanya sama. Jadi persatuan itu sebenarnya wajib, Ustaz ya? Iya. Wajib. Tapi kan banyak orang mengatakan, Ustaz, ini fakta, ini yang mungkin saya bisa temukan. Katanya negara-negara ini kan dipimpin sama Muslim juga. Iya. Nah, mungkin lebih dispesifikkan lagi, Ustaz. Ini dipimpin seseorang itu satu komando atau dalam perpecahan negara ini bisa dikomandoi? Iya. Pada faktanya, sejak keruntuhan Daulah Islam di Turki tahun 1924,
sampai saat ini kaum muslimin tidak punya pemimpin yang sama. Tidak. Yang ada adalah pemimpin negara bangsa. Iya. Bukan pemimpin kaum muslimin, itu berbeda. Oh, berbeda. Kenapa? Karena pemimpin kaum muslimin itu diangkat, salah satunya adalah tentunya untuk menyatukan kaum muslimin. Yang kedua adalah untuk menjalankan syariat Allah. Oh. Nah, sedangkan pemimpin yang ada diangkat sekarang bukan menjalankan syariatnya Allah. Oh, Tapi kebanyakan dari mereka justru menjalankan aturan-aturan manusia. Bahkan tidak sedikit kemudian menentang syariatnya Allah. perbedaannya di situ. Nah, itu jelas berbeda. Sehingga apa? Meskipun banyak pemimpin negara-negara muslim ya, mereka muslim, mereka sholat, tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin kaum muslimin. Secara fakta memang tidak bisa juga. Tidak bisa. Buktinya apa? Apa bisa pemimpin di negeri ini memerintah pemimpin di negeri lain? Kaum muslim negeri lain? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Iya. Karena beda keluarga negaraan. Teritorial. Ya, beda batas negaranya. Batas negara. Oh, iya, iya. Tapi kalau misalkannya sama-sama kaum muslimin di wilayah manapun, tapi karena satu komando, kita punya satu pemimpin, dibilang puasa, puasa semuanya. Gitu. Jadi kaum muslimin itu memang hanya taat kepada pemimpinnya saja. Karena sekarang kita tidak punya pemimpin kaum musliminnya, akhirnya apa? Kita mengikuti aturan pemimpin negara masing-masing. Yang dimana kita balik lagi, pemimpin negara sekarang itu bukan untuk melaksanakan syariatnya Allah. Syariat. Berarti penting sebenarnya kita memaknai bahwa di bulan ini itu adalah bulan persatuan. Harusnya Ustaz, ya. begitu. Bagaimana kita puasa, awal puasa kita sama, dan saat 1 Syawal kita juga bersama. Jadi mungkin disitulah kekuatan kaum muslim bisa diukur, Ustaz ya. Iya, Salah betul satunya. sekali. Oke. Dan tuh saya tambah. Jadi harusnya juga kaum muslim itu bertanya begitu, bertanya setiap tahunnya, apakah mereka tidak mau punya punya kesamaan ketika berpuasa, punya kesamaan kita berlebaran. Sebenarnya mereka mau. Iya. Buktinya apa? Ketika kita sama, anggaplah paling gampang NU Muhammadiyah puasanya sama, itu senang kita. Akhirnya puasanya kita sama. Alhamdulillah. Sama kan? Apalagi kalau detik-detik sudah mau lebaran gitu kan, sama, senang kita. Itu sedikit sekali kita jarang kita dapat itu sama begitu. Tapi kaum muslimin senang ketika sama-sama. Nah, ketika berbeda, akhirnya mereka kita beda lagi. Kenapa tidak berpikir bagaimana kita bisa mewujudkan persamaan itu terus terjadi setiap tahunnya? Padahal mereka mau. Padahal mereka mau. Iya. Nah, itu kan lucu. Terlebih lagi ya, ketika dulu kita itu bersama, banyak hal-hal besar yang bisa kita lakukan. Kita berjaya 13 abad lamanya itu kita berada dalam masa kejayaan yang luar biasa. Kita berada dalam masa keemasan, di mana peradaban dunia satu dipimpin oleh kaum muslimin. Kita berada di dalam masa bisa melahirkan banyak ulama-ulama hebat. Kita berada di masa bahkan orang-orang non-muslim sekalipun itu mengakui kesejahteraan hidup dalam naungan Islam. Apakah kita tidak rindu berada dalam keadaan yang seperti itu? Masya Allah. Nah, harusnya belajar itu. Saking indahnya di dalam daulah Islam ini, Ustaz. Iya. Mungkin begitu banyak yang terbenam atau tidak sampai kepada mereka bagaimana daulah Islam itu mengurusi umat, Ustaz. Betul. Jadi memang mereka belum sedikit dari mereka tuh yang punya gambaran bagaimana hidup dalam naungan Islam. Iya. Karena mereka belum pernah mengalami itu. Belum pernah mengalami itu dan belum mempelajari itu. Beda kalau orang sudah belajar. Dia sudah punya gambaran. Nah, sedangkan kita ini lucunya kan, kita diperintahkan untuk belajar. Yang kalau kita belajar kita tahu dengan identitas kita sebagai seorang muslim itu bagaimana begitu. Baik. Yang dimana dulu kita tuh bersatu, punya kepemimpinan yang selama, dimanapun kaum muslimin itu kita kita adalah saudara dimanapun mereka, gitu kan. Kemudian di masa itu adalah masa-masa keemasan kita, yang itu sejarawan non-muslim pun mengakui bahwa di masa-masa daulah Islam itu sangat sedikit angka kriminalitas, mereka hidup dalam kesejahteraan. Wow. Nah, kita banyak tuh
yang tidak tahu, muslim sendiri. Bahkan bukan cuma tidak tahu, sudah tahu malah menentang itu. Wow. Padahal saudara kita itu mengakui keberadaan daulah Islam atau pemimpin kaum muslimin saat itu. Wah, jadi saking dikaburkannya masalah kepemimpinan, satu kepemimpinan ini Ustaz ya, sehingga banyak masyarakat yang sebenarnya mau, hanya mungkin mereka bingung mau mulai dari mana, mau melakukan apa. Iya. Oke. Nah, baik Ustaz. Jadi dengan apa sebenarnya kita ini kaum muslim agar bisa bersatu, Ustaz? Iya. Tentunya kaum muslim itu tidak bisa bersatu kecuali dengan daulah Islam. Hanya itu bisa menyatukan kaum muslimin. Keberadaan pemimpin itulah yang bisa menyatukan kaum muslimin. Amrul imam yarfa'ul khilaf, bahwa perintah seorang imam itu mengangkat perbedaan, menghilangkan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan itulah pentingnya seorang khalifah, yang dimana khalifah ini hanya akan ada dalam sebuah sistem yang namanya khilafah. Nah, tidak bisa dalam itu. Kalau mau dibilang bisa yang lain, yang penting syariat Islam itu bisa dijalankan, silahkan lihat faktanya. Apakah betul syariat Islam itu bisa ditegakkan? Apakah betul kaum muslim itu betul-betul bisa bersatu? Kaum muslimin ya di seluruh dunia, bukan hanya di satu negara tertentu. Bisa bersatu dengan sistem syariat Islam global. Iya. Faktanya sampai hari ini tidak bisa. Nah, maka yang harus dilakukan apa? Seseorang kalau mau sukses, antum kalau mau sukses, mau punya banyak harta, atau mungkin mau punya banyak aset misalkannya, mau punya rumah yang besar, mau bisa bersedekah jor-joran, apa yang harus dilakukan? Ikuti orang yang sudah pernah bersedekah jor-joran. Ikuti orang yang sudah kaya memang, apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena dengan mengikuti mereka kita tahu, oh ini harus saya lakukan. Bukan tidak meraba-raba lagi. Nah sama, kalau mau bersatu, lihat bagaimana dulu umat bersatu. Dengan apa? Supaya apa? Tidak perlu meraba-raba lagi. Dan tuntunannya sudah jelas dari Allah dan Rasulnya. Dan itu sudah tercatat di sejarah, Ustaz. Dan sudah tercatat di sejarah. Dan apakah ini juga kebanyakan yang berpikir, Ustaz, untuk kaum muslim saja? Atau sebenarnya ini untuk seluruh umat manusia, Ustaz? Oke, Masya Allah. Jadi persatuan kaum muslimin itu manfaatnya bukan hanya untuk kaum muslimin saja. Justru mendatangkan maslahat atau kebaikan kepada umat di luar kaum muslimin juga. Di luar umat Islam juga. Bukan hanya kepada umat-umat di luar kaum muslimin, bahkan kepada benda-benda mati, hewan di lautan, hewan-hewan yang lain pun mendapatkan rahmatnya juga. Kenapa? Karena Allah bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami turunkan engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lil alamin, bukan lil muslimin. Bukan ya. Tapi lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi untuk manusianya, untuk hewan-hewannya, benda matinya, semuanya akan mendapatkan rahmat. Artinya apa? Dan ketika Islam berjaya, Islam ada pemimpinnya, kebaikannya untuk seluruh umat manusia. Non muslim mendapat, hewan dapat, benda-benda lain mati pun dapat semuanya. Semuanya dapat. Nah, insya Allah nanti kita bahas lah itu. Insya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Mungkin kita di penghujung acara. Baik, mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Ustadz tadi dari bincang-bincang kita yang singkat ini menambah sedikit wawasan kita. Dan tak lupa kami sampaikan kepada pemirsa Dakwah Sulteng untuk terus mengikuti video-video kami, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe agar semua mendapatkan daripada manfaatnya, insya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.